tim dari SLH Curug bergrup sih Bu, jadi satu device untuk 4 guru. Oke, baik. Oke, itu aja ya. Ya. Dalam pikiran ibu-ibu tuh apa sih pendidikan anak usia dini? Menyangkut apa saja gitu ya? Nah, ibu-ibu sekalian boleh chat, nanti Bu Prilly yang memeriksa ya. Oke, apa sih pendidikan anak usia dini? Untuk saya, perkembangan anak usia dini itu dipengaruhi oleh satu teori yang disebut dengan teorinya Uri Brenner, ya. Dalam perkembangan anak usia dini, itu ada satu teori yang sangat melekat sama saya, Uri Brown Van Brenner, ya. Dia mengatakan bahwa perkembangan anak, ya, pendidikan anak itu dipengaruhi oleh 3 sistem. Sistem pertama itu mikrosistem, sistem kedua eksosistem, dan sistem yang keempat makrosistem. Mikro itu adalah bagaimana anak berinteraksi pada satu kelompok-kelompok kecil, gitu ya. Kelompok keluarganya, anak berinteraksi dengan kelompok sekolahnya, anak berinteraksi dengan kelompok dia bermain di luar sekolah dan keluarganya. Itu mikrosistem. Ketika sistem yang kecil ini terus menjadi satu kelompok bagian untuk anak berinteraksi, itu masuk kepada eksosistem, bukan ekosistem ya ibu sekalian, tapi eksosistem, bahwa dia berinteraksi dengan keluarga yang lebih besar daripada keluarga di rumahnya, kepada pamannya, kepada tantenya, kepada tulangnya, opungnya, dari sepupu-sepupunya gitu ya. Kemudian juga berinteraksi kepada lingkungan komunitas rumah tangga di RT RW gitu, kepada teman-teman di kompleks dia tinggal, bahkan juga ketika dia berinteraksi kepada daerah-daerah di mana keluarganya berinteraksi, ya. Nah, itu menjadi bagian dari pembentukan perkembangan anak, eksosistem. Dan lingkungan sistem yang paling besar adalah makrosistem, di mana nilai-nilai, budaya, hukum, peraturan itu membentuk perkembangan anak. Itu yang disebut dengan perkembangan makrosistem. Jadi, ketika kita mempelajari hal ini diharapkan sebagai guru di PAUD, ya, ibu guru sekalian, teman-teman itu bisa membayangkan bahwa untuk memastikan anak berkembang dengan baik, tidak hanya berdasarkan apa yang ada di kelas, tidak hanya berdasarkan apa yang diajarkan oleh orang tuanya, atau ketika dia bergaul dengan temannya, tapi semua komunitas ini, semua sistem ini membentuk perkembangan anak. Oke, dalam pembelajaran sehari-hari yang paling signifikan untuk anak usia dini adalah perkembangan fisik, sosial, emosional, dan kognitif. Bukan hal yang baru ya ibu-ibu sekalian ya. Oke, kalau kita bicara tentang perkembangan fisik itu dibagi atas 2, yaitu psikomotorik halus dan psikomotorik kasar gitu ya. Nah, sosial emosional ini nanti hubungannya dengan bahasa, dan kognitif juga hubungannya dengan bahasa. Saya masukkan hanya kepada 3 hal ini karena inilah nanti yang akan membantu anak-anak di usia dini untuk lebih ya lebih diperhatikan lah gitu ya dalam perkembangannya. Karena sebenarnya masih banyak faktor keterampilan lain yang perlu diperhatikan juga bicarakan. Jadi imajinatif dengan realistis menjadi satu kegiatan yang bersamaan, ya. Dan inilah yang diminta oleh guru-guru PAUD, keterampilan untuk dapat melakukan metakognisi tadi, menghubungkan antara imajinatif, realistis dalam permainan drama gitu ya, dengan konteks dari teori pembelajaran Piaget pre-operasional konkret. Nah, hubungannya dengan tema kita apa? Oke. Ibu-ibu sekalian, nanti kalau mau lihat standar dari pemerintah terhadap ekspektasi pendidikan anak PAUD, boleh dilihat dari website ini ya, punyanya Kemendikbud. Nanti kalau butuh linknya boleh dimintakan pada saya. Kalau ibu sekalian bisa screenshot, silahkan gitu ya. Nah, hubungannya dengan apa yang saya sampaikan tadi adalah, kembali lagi, pembelajaran saintifik itu satu pembelajaran yang juga membantu anak-anak untuk berkembang di dalam metakognisinya, di mana
mengintegrasikan gitu ya, mengintegrasikan imajinasi dan realistis. Yang ada di layar ibu-ibu sekalian adalah dalam pembelajaran saintifik, ibu guru ketika melakukannya dengan baik dan benar, itu melatih komunikasi anak-anak, melatih cara berpikir mereka, ya, melatih bagaimana mereka bisa menentukan tahapan-tahapan pembelajaran ilmiah, mengembangkan hipotesis, menyusun kesimpulan, ya. Dan pada akhirnya, kalau ibu-ibu sekalian melakukan pembelajaran ini di kelas, tentu akan membantu anak-anak. Kenapa kita kembali lagi harus mengajarkan anak-anak dengan pembelajaran yang benar? Dalam hal ini saya mengatakan salah satu pendekatannya adalah pendekatan saintifik. Amsal 16 ayat 16 ya. Ada yang bisa buka Alkitabnya? Pastikan bahwa ibu-ibu sekalian mempunyai referensi yang tepat ya. Dikatakan bahwa pengetahuan itu lebih berharga dari emas dan perak. Hikmat bijaksana lebih berharga daripada emas dan perak. Ya. Sehingga sebagai pendidik, kita juga harus mempunyai satu pemahaman kenapa kita harus mengajarkan pengetahuan ini kepada anak-anak. Kenapa ketika saya mengajar, saya harus melakukan pendekatan-pendekatan yang berbeda untuk anak saya dapat memenuhi pembelajaran yang baik dan benar. Karena Alkitab mengajarkannya. Karena Alkitab menyatakannya. Amsal 16 ayat 16 ditulis oleh, saya mau mengingatkan ibu-ibu sekalian, teman-teman, bahwa pendekatan saintifik bukan pembelajaran saintifik. Ya. Pendekatan pembelajaran saintifik bukan pelajaran sains. Tapi pelajaran sains bisa dilakukan sudah pasti otomatis dengan pendekatan saintifik. Nah sekarang kalau pelajaran social studies bisa nggak Bu Rosma pakai pendekatan saintifik? Bisa, harusnya. Karena tadi ada kegiatan pengamatannya nggak? Ada kegiatan menanyakannya nggak? Ada kegiatan mengumpulkan informasinya nggak? Apakah ketika mengajarkan dari Sangihe? Asosiasinya bagaimana Bu? Nggak ada respon, mungkin ininya Tasya. Oh Tasya. Apa ya Bu? Mungkin tadi kami sempat memikirkannya dengan mengaitkan dengan keluarga Bu. Mengaitkan dengan keluarga, ya oke. Ya. Nanti Ibu bisa bercerita gitu dengan cerita-cerita yang ada hubungannya dengan keluarga. Oke, baik. Yang terakhir siapa ya Bu Prilly ya bisa sebut ya? Saya udah nggak bisa kebaca lagi namanya di layar saya. Ibu Elsa? Bu Elsa, boleh Bu Elsa? Terima kasih Bu. Tadi kalau kita talking about family ya, jadi kalau tadi saya nulis dari awal, yang pertama saya ngajak anak itu untuk mengamati foto keluarga gitu. Terus yang kedua menanyakan apa yang kalian lihat di gambar ini gitu. Terus tahap yang ketiga, what do you think? Dilakukan oleh ibu guru. Oke. Dan tadi saya sudah singgung sebentar Ibu Guru ya, bahwa di dalam pembelajaran ini harus ada assessment. Nah, untuk anak-anak di PAUD jangan sulit-sulit ya. Kita pakai checklist saja, kita pakai anecdotal record, dan kita pakai rubrik hasil karya. Itu sudah cukup. Oke, sekarang saya punya contoh ini ya, checklist ya. Ibu-ibu lakukan checklist ini enggak ya? Model-model seperti ini? Ada ya? Iya Bu. Oke, bagus ya. Oke, sekarang saya punya contoh, ini saya skip aja. Coba deh, ada video nih ya, ibu-ibu. Tadi ingat nggak tahapannya 5 ya? Semoga udah catat. Coba amati, ada tahapan yang tidak lengkap kah? Kalau tidak lengkap, apa tahapannya? Coba.
mengikuti kata Hawa tanpa berpikir, siapa tuh yang seperti itu di rumah misalnya. Nah, model-model begitu. Di finding out adalah karakteristik fisik mata, hidung, rambut, dan kulit. Ini bisa masuk kepada kegiatan mengumpulkan informasi. Tapi sebelum mengumpulkan informasi, itu juga bisa masuk pengamatannya. Berikan dulu gambar matanya, berikan dulu gambar hidungnya, gitu ya. Nah, disinilah strategi praktek instruksional terbaik yang Kate Murdock Inquiry Learning sampaikan juga bisa dilakukan dengan pendekatan saintifik. Jadi ibu-ibu nanti ketika merancang pembelajaran ibu-ibu bisa lebih terdeskriptif. Nah, yang belum terlihat di sini, saya 10 tahun menjadi kepala sekolah, ini begitu melihat ini, wahnya boneka kayak dipakai Adam dan Hawa, terus ada panggung bonekanya, ceritanya apa segala macam, tolong dilengkapi. Nah, sekarang balik kepada assessment-nya, penilaian tadi, ya. Di sini ini bukan judgement ya, Bu Prilly ya, kita kan diskusi ya. Ada exhibition cara merawat tubuh. Ini kan kegiatannya ya, assessment sumatifnya. Bentuk penilaiannya belum kelihatan di sini, ya. Kalau misalnya ada exhibition, coba tambahan untuk bentuk ibu-ibu, saya mau mengingatkan kata John F. Kennedy bahwa anak-anak adalah sumber yang sangat berharga yang dimiliki oleh dunia dan menjadi harapan untuk masa depan. Karenanya ibu-ibu, kita ini pendidik Kristen diminta untuk bertanggung jawab di dalam mendidik anak-anak murid kita menurut jalan yang patut baginya. Karena kalau nanti dia sudah benar karena kita yang mendidik, ya, maka harapannya pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Pendekatan saintifik yang ibu-ibu rancang dengan baik dan benar akan menuntun anak-anak didik kita untuk nanti dapat berkarya memenuhi rencana Tuhan di dalam kehidupan. Demikian yang dapat saya sampaikan, ibu-ibu sekalian. Kita berdoa dulu ya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Aku mengucap syukur untuk teman-teman di kelompok ini yang boleh belajar bersama, boleh kembali diingatkan, boleh kembali disegarkan di dalam pengetahuan kami, bagaimana kami melakukan pembelajaran untuk memastikan perkembangan anak murid kami dengan lebih baik lagi. Tuhan tolong kami semua. Aku tidak dapat menyebutkan satu persatu nama dari teman-teman yang ada di kelompok ini, tapi aku percaya Bapak, Engkau yang maha baik, Engkau yang luar biasa, Engkau akan menolong kami semua. Berikan kerinduan untuk melayani, mengajar anak-anak dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan pembelajaran dengan baik, untuk membawa mereka mengenal kebenaran-Mu, mengenal tujuan-Mu di dalam penciptaan mereka masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin.